salah satu narasumber yang pernah mengalami tindakan bullying atau perundungan. Perkenalkan, nama saya Ananda Husnul Ardi dengan NIM 13123000183. Saya Muhammad Maulana dengan NIM 131230098. Saya Misha Binahari Kalista, NIM 13123000161. Saya menjadi Mama Sayu dengan NIM 13123000174. Saya Dita Putri Ayun dengan NIM 13123000192. Saya Tetian Firdawan dengan NIM 13120380. Baik, tujuan dari wawancara kelompok kami ialah untuk meminimalisirkan dampak dari bullying baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan untuk meminimalisirkan adanya korban tindak bullying di kemudian hari. Oke, tujuannya sudah disampaikan oleh rekan saya dan kita lanjut saja ke sesi wawancara. Stay tune. Selamat sore Mbak Sekar. Ya, sore. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Sekar telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami sebagai narasumber kelompok kami. Mbak Sekar, kami langsung masuk kepada pertanyaan inti. Bila mana pertanyaan dari kelompok kami tidak bisa dijawab oleh Mbak Sekar, maka tidak perlu dijawab. Yang pertama, apakah Mbak Sekar ini pernah jadi korban bullying? Nah, Selanjutnya pertanyaan kedua akan saya sampaikan. Apakah kamu tahu alasan mereka membuli? untuk alasan aku nggak tahu pasti ya, karena setiap orang punya alasan yang beda-beda, termasuk yang memberi saya semangat juga memberi alasan yang beda-beda terhadap mereka membuli saya. Pada saat pembulian itu terjadi itu di lingkungan sekolah. Iya, di lingkungan sekolah. Waktu di sekolah pada saat kejadian tersebut kamu pernah melaporkan ke guru BK atau wali kelas di kelas enggak? Waktu SD saya melaporkan ke wali kelas, tapi ternyata pembulian ini ditutup-tutupi oleh wali kelas saya. Dan ketika waktu SMP mungkin orang tua saya kasih isil ya ke wali kelas saya, takut kalau ke wali kelas nggak akan ditanggapi seperti pas waktu SD. Makanya orang tua saya langsung membawa saya ke BK untuk menindaklanjuti kasus pembulian saya. Dan waktu saya SMA, saya bisa untuk memendam ini, merahasiakan ini gitu. Ini berarti pada saat SMA kamu tidak melaporkan ke pihak guru BK atau wali kelas? Tidak, karena saya tidak mempercayai guru BK saya waktu SMA itu. Pada saat SD, SMP maupun SMA, apakah ada teman yang membantu atau membela kamu pada saat pembulian itu berlangsung? Puji Tuhannya pas waktu SMP ada, dan sampai sekarang saya sama orang itu masih saling kontak. Ya, orang itu cukup membantu saya banyak, memberi saya semangat ketika ada anak yang membuli, dia berani untuk mengusir mereka itu sih. Kalau pas waktu SMA pada akhir-akhir sebelum saya lulus, ternyata fitnah-fitnah itu terbukti bahwa fitnah terhadap saya itu salah, dan beberapa anak itu membela saya. Lalu kan Mbak Sekar itu cerita kalau misalkan sempat di orang tua Mbak Sekar langsung mengirim Mbak Sekar ke guru BK. Itu Iya. pada saat SMP. Itu pada saat SMP. Lalu respon dari guru BK SMP tersebut itu bagaimana? Puji Tuhannya respon guru BK pas waktu saya SMP itu baik. Lalu guru BK-nya itu sempat langsung manggil pelakunya atau bagaimana? Itu terjadi 2 kali, dan dua-duanya pelakunya langsung dipanggil di depan orang tua saya, bikin surat pernyataan. Jadi dengan hal itu bisa memberikan efek jerah juga pada pelaku, ataukah pelaku masih terus melanjutkan sikapnya tadi kepada Mbak Sekar? Dan saat SMP itu gertakan guru BK dan gertakan orang tua saya membuat pelaku-pelaku itu takut.
kamu memberikan efek yang lumayan serius kepada siswa dan tidak boleh di kemudian hari. Ya kalau guru BK-nya memihak kepada pembuli, pasti si pelaku pembuli ini ya takut. Tapi kan banyak kasus kalau guru, bahkan guru BK gak memihak pada korban, malah memihak pada pelaku. Itu yang membuat kalau korban makin ngerasa sakit. Oke, baik. Kami akan melanjutkan sesi wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh Kamsa dan juga Aceh. Sebelumnya, mohon izin Mbak sekalian, saya akan menanyakan pertanyaan lagi. Iya. Dari pengalaman yang tadi Mbak Sekar ceritakan itu, ada nggak? Pastinya pengalaman itu kan meninggalkan bekas dan juga trauma. Betul. Sampai sekarang. Dan ada nggak sih dampak yang berkepanjangan dalam hidup Mbak Sekar sampai sekarang? Dampaknya banyak ya, dari pembulian yang aku alami itu dampaknya banyak. Pastinya aku yang dulu orangnya suka tampil, percaya diri kalau ngomong, sekarang itu kalau dirinya misalkan cuma dirinya teman itu kadang perlu. Soalnya mengingat dulu itu dibully namanya, dikata-katain itu malu, ada rasa nggak percaya diri, ada rasa aku takut ini keulang lagi gitu loh. Itu sih. Terus ada nggak hal yang bikin Mbak Sekar pulih dan bangkit dari pengalaman yang tidak mengenakan tersebut? Dan apakah masih trauma dengan hal itu? Aku bangkit itu ya pastinya karena Tuhan ya, karena aku masih ada di sini, aku tetap di sini kan karena Tuhan juga. Dan pastinya aku ingat mamaku, ingat adikku, dan aku juga punya cita-cita yang harus aku raih, dan aku harus tunjukkan ke mereka kalau aku bisa loh, aku bahkan bisa lebih di atasmu. Begitu sih. Kalau soal trauma pasti aku masih punya rasa besar gak percaya diri, tapi aku belajar untuk terus tetap percaya diri dari ngomong gitu sih. Oke, selanjutnya, jika Mbak Sekar bertemu dengan pelaku bullying yang dilakukan itu Mbak Sekar dulu, apa yang mau Mbak Sekar katakan pada si pelaku? Aku masih sering ketemu orangnya sih. Orangnya juga masih kuliah di sini. Aku masih sering ketemu orangnya, dan ya aku berdiam lama seakan-akan kita dulu nggak pernah terjadi apa-apa begitu. Karena masa lalu kemarin jadi inget-inget, aku juga udah berusaha semaksimal mungkin mengampuni dari setiap mereka. Tuh. Terus apa harapan Mbak Sekar buat teman-teman yang mungkin di luar sana menjadi korban bullying? Buat teman-teman yang dibully di luar sana, aku yakin kamu sekarang keadaan lagi terkucilkan, lagi nggak ada yang dengar, lagi nggak percaya diri. Tapi percaya, kamu kalau mau berjuang sedikit lagi, kamu bakal dapat hal yang enak kok. Kita bakal bisa sama dengan yang lain. Kita bakal lebih berharga daripada yang lain kalau kita bisa bangkit. Gitu. Oke, sekian sesi wawancara dari kelompok kami. Mbak Sekar, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kelompok kami. Terima kasih.